Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 2650015. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Arduino. Bahasa pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan microcontroller pada umumnya. Mulai dari membuat sketsa program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Selanjutnya, program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama: struktur nilai-nilai atau variabel dan konstan dan fungsi. Yang pertama di sini ada struktur utama, yang kedua ada ekspresi bilangan, dan yang ketiga ada struktur kontrol. Selanjutnya, yang pertama struktur utama, setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginstalasinya variabel, mode pin, penggunaan liberasi, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Berikut adalah contoh pemrograman 1.1. Pemrograman 1.1 akan menyala LED pada pin 13 selama 5 detik, lalu mati dieksekusi. Ini dilakukan hanya sekali. Selanjutnya loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan, dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Contoh program 1.2. Pada program 1.2, pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan, dan bila dilepas akan tampil huruf L. Selanjutnya ada komentar atau di garis 2. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut. Komentar digaris awali dengan 2 garis miring. Komentar untuk lebih dari 1 baris diawali dengan garis miring lalu tanda bintang, serta diakhiri dengan bintang lalu garis miring. Selanjutnya ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresi dalam beberapa format, yaitu biner ditulis dengan awalan huruf 0B, contoh B1110010. Desimal ditulis biasanya tanpa awalan, contoh 435. Oktal ditulis dengan angka 0, contoh 0753. Heksadesimal diawali dengan 0x, contoh 0x5a. Selanjutnya ada struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan, namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. Penguji kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Selanjutnya if else. Seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. If, else, if. Untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari 1, maka bisa menggunakan if, else, if. Selanjutnya ada switch case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Contohnya seperti di bawah itu. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal, nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah 2. Jika tidak mengerjakan, maka dia akan mengerjakan default. Selanjutnya ada perulangan.
sini ada perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while berupa perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Do while. Perulangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 20. Selanjutnya ada perulangan for. Digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Inisialisasi, nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan. Kondisi yang menentukan proses perulangan. Jika benar, perulangan dikerjakan. Step, tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Program tersebut akan menampilkan nilai A dari 0 sampai 10. Goto. Perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Kemudian ada return, digunakan untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi. Kemudian ada continue, untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping, do, for, atau while. Kemudian ada break, perintah keluar dari pernyataan perulangan do, for, atau while juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Selanjutnya ada sintaks, titik koma atau semikolon, digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Selanjutnya ada truly brush. Bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Kemudian ada define. Komponen C yang berguna yang memungkinkan pemrogramer untuk memberikan nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi. Selanjutnya ada include. Digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar sketsa program. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibandingkan operator pembanding atau operator logika. Selanjutnya ada operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika atau boolean, benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator rasional atau pembanding seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, operator logika. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data atau ekspresi logika atau boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh operator logika dan keterangannya. Kemudian ada operator bitwise. Bitwise operator digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operator not, and, or, XOR, SHL, SHR, type. In atau char bitwise operator dari namanya sudah jelas diketahui pasti berhubungan dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit dari tipe data integer atau bit. Selanjutnya ada operator pertambahan dan pengurangan. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan, namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat tercaji program yang error. Oke, selanjutnya tipe data. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut contoh tipe data tersebut. Selanjutnya pin input dan output.
Pada papan Arduino terdapat 20 pin 1 atau 0, yaitu 14 pin digital dan 6 pin analog. Ini inisialisasi fungsi pin 1 atau 0. Pada saat yang sama, sebuah pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja, baik input maupun output. Inisialisasi ini digunakan pada fungsi setup dengan cara pin mode atau pin mode, pin, nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino, mode, input, pull up, output. Sebagai contohnya, jika pin nomor 3 akan dibuat menjadi inputan, maka pin mode 3 input. Bila pin 3 menjadi outputan, maka pin mode 3 output. Penulisan besar dan kecilnya huruf sangat berpengaruh. Perhatikan dengan seksama saat menulis program. Selanjutnya, menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data digital dan perintah sebagai berikut. Digital write atau pin value. Pin nomor pin digital output, value high atau low. Sebagai contoh, pin mode 3 output, digital write 3 high. Membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan aktif high atau aktif low. Jika aktif high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memilih aktif low, sudah cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull pada setiap pin Arduino. Sebelum melakukan pembacaan, maka perlu disetting untuk inputannya. Selanjutnya ada time, milis. Milis adalah sebuah fungsi pada sintak Arduino yang digunakan menjalankan waktu secara milis. Dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Delay microseconds. Jeda program untuk jumlah waktu dalam mikrodetik. Ada 1000 mikrodetik di milidetik dan 1 juta mikrodetik dalam detik. Contohnya adalah seperti di bawah itu. Selanjutnya ada external interrupts. Attach interrupt. Anda harus menggunakan digital pin to interrupt atau pin untuk menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu. Misalnya, jika Anda terhubung ke pin 3 menggunakan digital pin to interrupt 3 sebagai parameter pertama yang attached. Berikut adalah sintaksnya. Berikut ini adalah contoh parameternya. Selanjutnya ada detach interruption, mematikan interupsi yang diberikan. Sintaksnya, interrupts yaitu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh non-interrupts. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan dan komunikasi yang masuk dapat diabaikan. Selanjutnya ada non-interrupts. Menonaktifkan interupsi, Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Selanjutnya ada communication serial. Komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dengan receiver dan sebaliknya. Kita bisa melakukan komunikasi serial dengan memanfaatkan pin RX dan TX pada Arduino maupun pada USB. Cara menggunakan serial seperti berikut. Berikut adalah contoh untuk menggunakan serial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.